Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wali jami'il muslimina yauma yaqumul hisab. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala berikan kepada kita. Karunia, kenikmatan yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita dengan cuma-cuma. Karunia yang tak terbatas, karunia yang tak terbilang dan tidak akan pernah mungkin untuk bisa kita bilangkan atau nominalkan. Oleh karenanya Allah Ta'ala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian mencoba untuk membilangkan karunia yang Allah Ta'ala berikan, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup bisa untuk menghitungnya. Karunia Allah Ta'ala banyak sekali. Bahkan di antara karunia tersebut ada yang sangat bernilai, karunia yang sangat berharga, yang tidak akan mungkin didapatkan seseorang kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dimudahkannya seseorang itu untuk bisa menapaki berjalan di atas keridhaan, kecintaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menapaki petunjuknya nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antaranya adalah hadirnya kita di majelis ini, majelis yang menjadi tolak ukur kebaikan pada diri seseorang, majelis yang menjadi tolak ukur kebaikan diri seorang muslim. Bukankah disebutkan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang diinginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka dia diberikan faham urusan agamanya oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan fahamkan urusan agama-agamanya, termasuk juga ketertarikan, perhatian diri seseorang terhadap agama
Ini merupakan petanda kebaikan pada diri seseorang. Semakin dia memperhatikan agamanya, semakin dia berusaha untuk mendekat di majelis-majelis ilmu, semakin dia memiliki perhatian, kecintaan terhadap ilmu agama, maka semakin pula kebaikan dia dapatkan. Sejauh itu pula dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Artinya Allah Ta'ala telah menginginkan kebaikan ada pada diri-dirinya. Ini yang harus kita fahami. Dan ini menjadi apa? Menjadi motivasi kita untuk duduk di sini, belajar bersama, mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Karena tidak ada yang lebih mulia tatkala seseorang itu beribadah kepada Allah Ta'ala kecuali dilandasi dengan ilmu yang benar, ilmu yang benar. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhat niyatuhu. Yang namanya ilmu ini, ya, ilmu agama ini tidak ada tandingannya. Keutamaan kebaikannya itu tidak ada tandingan-tandingannya. Ya, tidak ada sedikit pun apa amalan yang lain bisa apa menyamainya. Tapi dengan catatan idza sahhat niyatuhu, kalau apa? Kalau niatnya baik, niatnya dia datang hadir di majelis ini hanya untuk apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan maksud yang lain. Makanya di antara sebab seorang itu bisa sampai kepada surga Allah Ta'ala dengan cepat, salah satunya adalah duduk di majelis semisal ini. Majelis yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, majelis yang disampaikan hadis-hadis yang sahih, sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih sesuai pemahaman para pendahulu kita yang saleh radhiyallahu taala anhum. Ya, bukankah disebutkan dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, baik itu jauh maupun dekat, yaltamisu fihi ilman, ya, yang dia inginkan adalah hanya mencari ilmu agama, membekali dirinya supaya dia bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan baik, memperbaiki kehidupan akhirat-akhiratnya. Maka balasannya adalah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala mudahkan baginya sebab usaha dia tersebut, usahanya tersebut, ya, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga, jalan menuju surga. Tentunya ini lebih pantas untuk kita syukuri ketimbang nikmat kasat mata, nikmat materi. Iya. Karena dengan bermajlis misal ini, ketenangan hati Allah Ta'ala berikan, ketenangan hati Allah Ta'ala turunkan, ampunannya pun juga diberikan. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah, barakallahu fikum, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian seputar fikih.
di mana kita mengkaji dari kitab yang bertemakan yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Al-Fiqhul Muyassar, fikih praktis, fikih ringkas, fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dalam pembahasan sholat. Ya, kitabus sholat, pembahasan seputar sholat, dan tepatnya kita meneruskan bab sebelumnya yang berkaitan dengan sholat tatawwu atau sholat sunnah. Adalah materi yang tersisakan dari pembahasan sebelumnya, satu pembahasan yaitu al-awqatul manhi anin nafilah, waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan sholat, termasuk sholat apa? Sunnah. Ada waktu-waktu terlarang, tidak boleh seseorang sholat. Artinya sholat di sini adalah sholat sunnah, karena sholat wajib ya ada pada waktunya, Ada beberapa waktu yang terlarang. Ternyata keinginan baik seseorang untuk sholat, ya, kehendak baik seseorang untuk sholat ini juga harus dibarengi dengan ilmu. Harus dibarengi dengan apa? Ilmu, sehingga dia tatkala hendak melaksanakan, hendak sholat, dia mengerti ya kapan seseorang itu dipersilahkan dan kapan seseorang itu tidak diperbolehkan, kapan tidak diperbolehkan. Justru seseorang tatkala sholat tidak mendapatkan pahala, kan gitu, sholatnya sia-sia. Ketika apa? Ketika dia kerjakan pada waktu berikut. Ya, secara umum itu ada 3. Secara umum itu ada 3. Iya. Yang pertama adalah mim ba'di sholatil fajri hatta tartafi asy-syams qadar ramhi. Iya. Hatta tartafi asy-syamsi qadar ramhi. Iya. Yang pertama adalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit setinggi tonggak apa? Ya ar-ramh, ya apa namanya itu? Tongkat, ya. Qadar ramhin, kan gitu, setinggi apa? Tongkat. Apa Pak namanya Pak ini Pak? Tombak, iya betul, tombak. Setinggi apa tuh? Tombak, ar-ramh. Iya. Ini waktu yang pertama. Waktu yang pertama. Sebenarnya di waktu yang pertama ini terbagi menjadi 2. Seseorang itu terlarang begitu selesainya sholat subuh sampai matahari terbit itu tidak boleh. Tidak boleh apa? Sholat sunnah apapun, kecuali ada yang dikecualikan, nanti insya Allah ta'ala akan saya jelaskan. Sampai matahari terbit. Dari matahari terbit sampai apa? Meninggi setinggi tombak itu juga terlarang. Juga terlarang. Jadi ini gabungan dari 2 waktu, kan gitu. Jadi intinya
selesai sholat subuh sampai matahari tadi terbit meninggi setinggi tombak. Setinggi apa? Tombak. Iya. Tentunya ini adalah waktu tidak diperbolehkannya sholat. Iya. Tentunya tingginya tombak itu berapa meter, Pak? 2 meter, kepanjangan lah, gimana itu? Yang namanya tombak itu untuk menombak tidak boleh panjang-panjang, Pak. Kalau tombak digunakan panjang-panjang bagaimana? Melesatnya, meluncurnya cepat atau lambat? Iya. Tombak 2 meter bukan tombak, Pak, itu, Pak. Itu namanya songgo. 1 meter tingginya, kurang lebih apa? 1 meter. Lah kalau tombak digunakan untuk menombak, lah kok panjang, melesatnya bagaimana? Itu kan juga beban juga, betul enggak? Nah, 1 meter lebih sedikit lah, 1 meter kurang lebih. Ya, takriban kurang lebih. Lah, yang perlu diketahui lah, cara taunya bagaimana? Gampang. Matahari terbit jam berapa? Matahari terbit jam berapa? Misalnya jam 6. Matahari terbit jam 6. Maka cara menghitungnya mudah, Pak. Iya. Bagaimana? Iya. Wa yuqaddiru bil waqti bi hawalai rub'u sa'at au thuluthuha. Diperkirakan saja setelah matahari terbit tadi ya antara 15 sampai 20 menit. Nah, kalau sudah berlalu 15 atau 20 menit dari matahari terbit, maka boleh seseorang memulai sholat duha di awal waktu, atau sholat apa? Sholat isyraq, sholat syuruk, sholat isyraq kalau bahasa kita, sholat apa? Syuruk, sholat duha di awal ya waktu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wahina yaqumu qa'imudz dhahirah hatta tazulu syams. Ketika matahari benar-benar berada di atas kita sampai tergelincir masuk waktu zuhur. Matahari berada di atas kita. Sekitar jam berapa? 11 lebih mungkin ya. Hah? 11? Iya, jam 11-an betul. Iya. Zuhur jam berapa zuhurnya? 11. Ya kurang lebih lah jam 12 taruhlah. Lah matahari ini benar-benar di atas kita itu sekitar jam setengah 12-an, kurang atau ya kurang sedikit ya, itu berada tepat di atas kita sampai masuk waktu zuhur. Jelas ya? Sudah jam setengah 12 kan gitu. Dikira-kira saja matahari ada di atas kita, itu artinya bagaimana? Waktu terlarang untuk apa? Sholat. Dan waktu tersebut adalah batas akhir mengerjakan sholat duha. Batas akhir mengerjakan sholat duha. Kemudian barakallahu fikum, waktu berikutnya adalah wa mim ba'di sholatil asri hatta yatimma ghurubus syamsi. Waktu yang ketiga adalah ya setelah sholat asar sampai benar-benar matahari tenggelam. Ini secara umum ada 3 waktu.
Ini harus kita ketahui. Jadi waktu ini tidak diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah apapun pada dasarnya. Pada dasar-dasarnya, kecuali ada beberapa sholat yang nanti dikecualikan, ada keterangannya setelah ini. Ya, waktu-waktu terlarang tadi kalau kita bisa ulangi, yang pertama adalah ya mimba di sholatil fajr, setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai matahari terbit meninggi setinggi tombak. Ya, dan patokannya adalah 15 sampai 20 menit, 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah matahari benar-benar di atas kita sampai masuk waktu zuhur. Iya, sampai masuk waktu zuhur, kurang lebih setengah jam, ya 30 menit atau 40 menit sebelum zuhur. Itu biasanya matahari benar-benar ada di atas, tepat di atas kita. Iya. Sampai masuk waktu zuhur. Kemudian yang ketiga adalah mimba di salatil asar hatta yutimma ghurubus syamsi. Setelah sholat asar sampai matahari benar-benar tenggelam. Tiga waktu ini adalah waktu yang memang harus mendapatkan perhatian. Artinya waktu terlarang untuk mengerjakan sholat. Iya. Ini pada dasarnya demikian. Dan tentunya larangan tersebut dikarenakan ada hikmahnya. Apa hikmah? Ya, ada kebaikan di balik itu. Di antara kebaikan hikmah tersebut adalah bahwasanya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya al-kufar, orang-orang kafir, orang-orang yang mana mereka ya'buduna syams, menyembah matahari, ya inda tulu'iha wa inda hurubiha, tatkala matahari terbit dan matahari tenggelam. Ya. Perintahnya adalah tidak menyamai mereka. Jangan sampai melakukan ibadah di waktu yang bersamaan mereka melakukan ritual ibadah mereka. Itu alasannya demikian. Ya. Alasannya adalah jangan sampai seorang muslim melakukan sholat di waktu yang bersamaan dengan ritual ibadah mereka yang batil, yang salah, yang keliru. Dan tentunya ini adalah masuk juga ke dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak boleh atau larangan untuk menyerupai yang namanya seorang muslim, yang namanya Islam tidak boleh menyerupai, ya, menyerupai apa? Menyerupai orang-orang kafir. Ya, tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Ini perlu diperhatikan. Ya. Dalam hal apapun tidak boleh menyerupai, menyamai mereka. Ya. Karena yang namanya Islam ini adalah agama yang mulia. Ya, agama yang mulia, agama yang syarat dengan kebaikan, agama yang syarat dengan kesempurnaan. Kalau ada orang mencari kesempurnaan setelah Islam, mencari kebenaran setelah Islam, mencari kebaikan setelah Islam,
Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Karena yang namanya Islam itu ya syarat dengan kebaikan, syarat dengan kesempurnaan, syarat dengan ya kebenaran. Tatkala seorang itu menyerupai kaum yang lain kan gitu, maka ini adalah apa? Adalah kekurangan. Iya. Makanya konteks ayatnya bagaimana? Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Apalagi yang mau dicari kalau dia sudah dapat kebenaran kok nyari yang lain? Yang dia dapatkan pasti apa? Kesesatan, kesalahan. Iya, makanya Islam datang dengan apa? Ajaran yang baik, sangat baik, sempurna. Tidak ada kekurangan itu syariat Islam. Makanya tidak boleh kok kita menyerupai dalam hal apapun kan gitu orang-orang kafir. Dalam pola hidup juga sama, gaya hidup, ya potongan rambut, cara berbusana, segala hal tidak boleh. Tidak boleh. Yang kita jumpai sekarang ini bagaimana? Banyak sekali kaum muslimin yang mengekor kan gitu, ikut-ikutan ya dunia barat, ikut-ikutan orang-orang kafir, ikut-ikutan orang-orang tidak punya agama. Sekarang bukan Amerika lagi tapi ya Korea, ya naudzubillah, cara berpakaian, cara berdandan, cara ya potongan rambut tidak boleh. Justru ini menghinakan martabat seorang muslim. Mereka itu tidak lebih baik dari kita. Kita punya teladan, kita punya apa? Punya ya panutan. Kenapa kau harus mencari mereka? Ya. Dan ini juga apa? Juga mempengaruhi ya keyakinan seorang muslim, memperkeruh dan merusak akidah seorang muslim dengan berjalannya waktu. Iya. Ini diantara hikmah larangan salat di waktu-waktu terlarang adalah ya agar tidak menyerupai ritual ibadah mereka yang ya ibadah yang mereka lakukan di waktu-waktu tersebut. Kemudian kaum muslimin di antara hikmah yang lain adalah sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalau berkaitan dengan ya waktu ketika matahari meninggi berada di atas kita, itu karena ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Yang namanya neraka jahanam tatkala itu dinyalakan, dikobarkan api-apinya. Makanya ya tidak sholat di waktu tersebut. Ya, ini pada dasarnya demikian. Hanya saja kaum muslimin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pengecualian. Iya. Di antaranya adalah sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf, ya 2 rakaat tawaf. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan seseorang tatkala selesai melaksanakan tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf, Pak. Tawaf itu bahasa Arab kan gitu. Artinya mengelilingi. Mengelilingi apa? Mengelilingi Ka'bah. Sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali. Terhitung dari apa? Ya, terhitung dari Hajar Aswad, putaran tadi.
Ya, terhitung dari Hajar Aswad. Ketika seorang selesai tawaf, maka petunjuknya adalah bagaimana dia sholat sunnah 2 rakaat. Dan sholat sunnah 2 rakaat tawaf ini di waktu kapan saja boleh dilakukan, tidak ada larangan, meskipun di waktu yang terlarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla fihi. Ya. Jangan pernah kalian melarang seorang pun yang ingin melaksanakan ibadah tawaf. Dan dia juga ingin apa? Ingin melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Ya, ayatu sa'atin sya'a, kapan saja dia mau dipersilahkan. Min lailin au nahar, mau malam atau siang, kan gitu. Tidak ada larangan. Ini. Jadi sholat sunnah 2 rakaat tawaf, ya, ini pengecualian. Sholat sunnah 2 rakaat tawaf, artinya sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan setelah selesai seorang melaksanakan ibadah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Kemudian berikutnya adalah qadha'u sunnatil fajri ba'da salatil fajri, mengganti sholat sunnah 2 rakaat fajar. Sholat sunnah 2 rakaat fajar. Kapan menggantinya? Setelah selesai sholat subuh. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi dengan catatan, ya, bagi seseorang yang telah merutinkan menjaga sholat sunnah 2 rakaat fajar. Ya, sholat sunnah 2 rakaat fajar. Kalau dia bukan termasuk orang yang merutinkan, ketika terlewatkan kan gitu waktu tersebut, maka tidak boleh dia mengganti setelah sholat subuh. Jelas? Iya. Kemudian yang lain adalah qadha'u sunnati dzuhri ba'dal asri, mengganti sunnah zuhur. Sunnah apa? Zuhur. Artinya sholat sunnah setelah sholat zuhur. Ba'dal asri kapan? Setelah asar. Setelah apa? Asar. Boleh enggak? Boleh, tapi dengan catatan termasuk orang yang merutinkan menjaga sholat sunnah rawatib. Kalau dia bukan termasuk orang yang merutinkan, enggak boleh. Akan timbul fitnah, enggak boleh. Jelas? Padahal kalau setelah sholat subuh enggak ada sholat sunnah yang dilakukan pada dasarnya. Begitu pula sholat asar. Terlebih lagi kalau seseorang itu seseorang itu menggabungkan antara 2 sholat, betul? Ya, antara zuhur dengan asar. Lah, antara zuhur dengan asar dijamak. Lah, sholat sunnah atau tidak? Sholat sunnah atau tidak? Iya. Bagus. Iya. Kalau dalam keadaan safar tidak, kan gitu. Dalam keadaan safar tidak. Tapi yang namanya jamak itu menggabungkan sholat itu bukan kekhususan safar, tidak. Bukan identik dengan berpergian jauh, tidak. Karena apa? Orang yang sakit parah, sakit keras, sakit benar-benar menjadikan dia dalam keadaan yang tidak bisa maksimal, maka dia juga boleh menjamak.
boleh apa? Menggabungkan dua sholat. Kalau bicara jamak menggabungkan dua sholat itu tidak mesti berpergian jauh. Tapi kalau bicara sholat qashar meringkas itu pasti apa? Berpergian jauh. Jelas ya, bisa membedakan. Bisa membedakan. Jadi keliru kalau ada orang berpergian jauh selama 10 hari kan gitu. Dijamak terus itu keliru. Ya. Kalau sudah turun di satu tempat, sudah sampai pada tujuan, misalnya safarnya kemana? Jakarta. Ketika perjalanan tadi digabungkan dua sholat kan gitu. Tapi kalau sudah sampai Jakarta bukan digabungkan terus, itu sebenarnya menyalahi. Meskipun ada yang berpendapat tapi tidak tepat. Bagaimana? Sholatnya diringkas 4 jadi 2, 3 ya 3, 2 ya 2, tidak boleh 2 jadi 1 ya, 3 jadi 1,5. Wah ini pengikutnya siapa ini yang gitu. Kalau bicara meringkas sholat qashar itu identik dengan berpergian jauh. Tapi kalau jamak itu tidak mesti berpergian jauh, karena yang namanya jamak itu juga diberikan keringanan bagi orang yang benar-benar sakit kondisinya melemah. Misalnya apa? Mohon maaf, stroke itu terlalu berat ya, terlalu berat kan gitu. Atau mungkin orang yang migrain benar-benar apa? Tidak mampu, tidak kuasa untuk berdiri ya. Untuk kalau migrain cuma migrainnya kalau ke masjid saja lah itu itu perlu di ruqyah itu. Jelas ya. Jelas ya. Atau mungkin ya. Atau mungkin menggabungkan sholat sebab hujan. Sebab apa? Hujan ini juga ada tuntunannya juga. Ada tuntunannya. Nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas pada tempatnya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya, kalau orang itu menggabungkan dua sholat antara zuhur dengan asar, bukan berarti dia tidak sholat sunnah, tetap sholat sunnah, tetap sholat sunnah. Artinya sholat sunnah dia terhitung apa? Setelah asar, betul? Iya, terhitung apa? Setelah sholat asar, jelas ya. Meskipun jamaknya tadi adalah jamak di waktu zuhur atau jamak takdim. Iya. Kemudian kaum muslimin jamaah barakallahu fikum, berikutnya selanjutnya adalah ya salat-salat yang memiliki sebab diperbolehkannya salat sunnah. Iya. Contohnya apa? Contohnya ada yang tahu? Salat sunnah ketika seseorang masuk masjid. Pak, Bu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diperhatikan ini. Kalau masuk masjid jangan langsung duduk. Jangan langsung duduk, jangan. Ini masjid tidak seperti tempat-tempat yang lain. Kalau kita masuk jangan pernah duduk, kecuali apa? Dia sholat 2 rakaat, itu tuntunannya, itu bentuk penghormatan tempat ini. Kalau memang tidak memungkinkan sholat sunnah, kan gitu, kita tidak mau sholat sunnah, ya jangan duduk, berdiri. Sampai kapan? Ya sampai sholat. Jelas? Nah, misalnya masuk, iqomahnya, komatnya ini tinggal 1 atau 2 menit. Ya, secara perhitungan dia kalau aku sholat sunnah tidak cukup waktunya, ya sudah berdiri, jangan duduk. Keliru kalau ada orang kemudian datang langsung duduk. Nah, itu meskipun tidak dosa tapi menyalahi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yajlis ahadukum hatta yarka rakaatain. Jangan salah seorang di antara kalian tadi tiba-tiba duduk. Kan gitu, sampai dia apa? Sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Dan Rasulullah ketika tengah-tengah khutbah
menunjuk sebagian sahabatnya tadi yang datang langsung duduk di antara yang hadir tadi menyaksikan khutbah Jumat, datang tiba-tiba duduk, ditunjuk sama Rasulullah. As-shalaita, apakah kau sudah sholat tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid? Belum. Sholli, kata, sholat dulu 2 rakaat. Nah, ini petunjuknya demikian. Ini juga bentuk memuliakan masjid. Jangan masjid dianggap seperti tempat-tempat yang lain. Masjid itu memiliki hukum-hukum sendiri yang tidak dimiliki tempat-tempat yang lain. Contoh yang lain misalnya ketika ada sholat wajib di sini, misalnya Isya, tiba-tiba ada orang datang, dia sudah sholat Isya, dia tidak boleh Pak duduk mojok, boleh tidak? Tidak boleh, dia harus apa? Ikut jamaah, meskipun apa dia sudah sholat Isya, sholatnya dia sholat sunnah, jelas. Ya, jadi ada hukum-hukum sendiri, insya Allah Ta'ala ada pada ya pembahasan tersendiri. Jadi sholat yang memiliki sebab diperbolehkan. Contohnya adalah sholat tahiyatul masjid, penghormatan masjid, juga sholat jenazah. Boleh enggak sholat jenazah setelah asar, setelah subuh? Boleh, enggak ada masalah, tidak ada yang larang karena ada sebab. Sebabnya apa Pak Yusuf? Kematian. Sebabnya ada mayit. Kalau tidak ada mayit tidak boleh sholat jenazah. Jelas? Ya, sholatul kusuf juga sholat apa? Ya, sholat gerhana. Entah itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya. Juga yang terakhir ini yang kaitannya dengan pada waktu-waktu terlarang ini, terlebih lagi apa? Ketika seseorang terlewatkan sholat wajib karena apa? Karena sesuatu yang menjadikan dia apa? Ya, berhalangan mengerjakan, tapi dengan catatan apa? Diperbolehkan. Contohnya apa? Ketiduran atau kelupaan, tapi tidak wajar ya. Kelupaan tidak wajar, kecuali kalau pada keadaan yang sangat-sangat genting, keadaan yang sangat-sangat menakutkan mungkin enggak, mungkin karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beberapa sahabat tersebut sholat asarnya di waktu maghrib karena apa? Disibukkan, ya takut yang begitu sangat membuat apa? Membuat parit, tahu parit Pak? Selokan parit dalam. Ketika apa? Perang apa? Mas Budi, ya perang parit ya, perang parit, perang hondak atau perang parit, tidak ada masalah, tidak mengapa kalau alasannya bisa diterima kan gitu, atau mungkin ketiduran kan gitu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nama an salatin au nasiha, tatkala seseorang itu lupa atau ketiduran kan gitu. Tapi ketiduran tadi jangan kemudian menjelang asar baru tidur. Nah, ini nasihat buat kita semua tanpa terkecuali. Atau sebelum subuh tidur. Lah ini namanya kurang ajar ini namanya. Boleh enggak? Enggak boleh. Tertidur tanpa apa? Tanpa sadar, tanpa apa? Iya, tiba-tiba tertidur. Lah itu baru lain lagi. Ya. Apa kata Rasulullah? Fal yusalliha idza dzakaraha. Hendaknya dia segera sholat tatkala dia ingat. Jadi jangan ditunda dulu. Wah, saya lupa belum sholat subuh. Enggak taunya malah dia apa? Makan dulu. Saya tak sarapan dulu saja biar. Nah ini tidak boleh. Kan gitu. Atau mungkin lupa sholat zuhur kan bangun-bangun justru apa? Masak Indomie lah ini. Wah ini artinya perlu diajak pengajian kan gitu, hari Selasa malam kan gitu di Masjid Abu Bakar ya. Barakallahu fikum, kita rehat dulu, silahkan adzan, nanti setelah adzan kita buka pertanyaan atau kita lanjutkan sedikit. Silahkan adzan. Barakallahu fikum.
La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Allahumma ja'alni tawwabin Alhamdulillah bila Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan beberapa pengecualian pada sholat sunnah yang memang dipersilahkan, tidak mengapa untuk dikerjakan, yaitu pada waktu-waktu terlarang, waktu-waktu yang tidak diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah. Di antara pengecualian tersebut adalah yang mungkin sebagian adalah baru kita mendengar, baru kita ketahui. Tadi disebutkan sholat tahiyatul, disebutkan yang pertama kali adalah ya sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai ibadah tawaf. Sholat sunnah 2 rakaat setelah ibadah apa? Tawaf. Yang namanya tawaf ini Pak, rukun dari ibadah haji dan umroh. Umrohnya seseorang, hajinya seseorang itu tidak dikatakan haji, tidak dikatakan umroh kalau tidak ada tawaf. Jelas. Kalau tidak ada tawaf, maka itu bukan umroh, bukan haji. Jelas. Selesai haji, selesai apa? Selesai tawaf. Selesai tawaf pada ibadah haji, selesai tawaf pada ibadah umroh, disunahkan
Untuk apa? Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat tepat sejajar dengan makam Ibrahim. Jenengan tahu makam Ibrahim, Pak? Tahu makam di sini bukan kuburan, bukan tujuannya. Iya. Gara-gara pengajian ini tuh, waduh, nanti bikin. Ternyata di Masjidil Haram ada, ya kuburannya Nabi Ibrahim. Wah, ini ngantuk ini. Yang masuk snacknya, ya bukan pengajiannya, kan gitu. Iya, makam di sini artinya bekas telapak siapa? Nabi Ibrahim sejajar, kan itu. Bukan makamnya, bukan ya. Ya makom itu tempat berdirinya Nabi. Ya, makomun itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika itu. Jadi bukan ya, bukan makam kuburan, bukan ya, kan gitu. Itu yang pertama, sholat sunnah 2 rakaat tawaf. Kemudian adalah ya mengganti ya tatkala apa terlewatkan seseorang tidak bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ketika dia sudah merutinkan, tiba-tiba dia bangun terlambat dan mendapati apa? Ya masjid sudah mengumandangkan iqamah, kemudian dia masuk sholat subuh, kan gitu. Tidak ada masalah. Nanti setelah selesai dia diperbolehkan untuk mengganti sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh tadi. Tapi dengan catatan dia termasuk orang yang merutinkan, kan gitu. Tidak boleh tiba-tiba mengganti, padahal dia bukan termasuk orang yang menjaga sholat sunnah 2 rakaat subuh tadi. Juga kaitannya dengan sholat sunnah setelah zuhur, boleh dia ganti setelah asar. Misalnya Pak, ketika dia selesai sholat zuhur dalam keadaan benar-benar letih, benar-benar lelah, kemudian dia tidur, bangun-bangun asar, ya Allah asar, aku belum sholat sunnah ba'diyah zuhur, belum sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Ya sudah, tidak apa-apa, sholat asar dulu baru apa? Dia ganti. Ya, berapa rakaat? 2 rakaat, jangan lebih 2 rakaatan gitu. Karena ba'diyah zuhur hanya 2 rakaat. Jelas ya, ba'diyah bukan qobliyah, bukan. Kan gitu, ba'diyah. Kalau qobliyah sebelum zuhur itu berapa rakaat? 4 rakaat, 2 kali salam. Ini kaitannya dengan mengganti. Kemudian yang terakhir tadi adalah apa? Sholat sunnah yang memiliki sebab, seperti sholat gerhana, sholat jenazah, sholat sunnah memasuki masjid. Nah, ini ya tidak mengapa dilakukan, tidak mengapa apa dikerjakan. Hanya saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang masuk masjid, mendapati masjid dalam keadaan taklim, ya apa? Majelis ilmu semacam ini, itu bagaimana? Dia masuk sholat sunnah 2 rakaat baru duduk, atau dia langsung duduk, atau sudah jadi ya, ini kalau tidak jadi ini ya, ini dipertanyakan gitu, langsung duduk atau sholat sunnah 2 rakaat. Ya, kalau sholat sunnah 2 rakaat kok bagaimana ya? Oh, jamaahnya di belakang semuanya kok, kan gitu. Ke depan keliru, di belakang juga ndak enak, kan gitu. Makanya dikasih tahu jamaahnya supaya maju, jangan jauh-jauh, kan gitu. Laung taman surga kok jauh-jauh. Maju, jenengan maju ndak bayar kok. Tapi yang paling enak itu dekat dengan tembok, ya, dekat dengan dinding. Itu nyaman, ndak ada masalah. Ini bukan menyindir, bukan. Tapi ini kenyataan, meskipun pahit kan gitu. Iya. Enggak ya, enggak pahit, enak ya. Iya. Maju, Pak. Majelis taklim tuh maju, enggak apa-apa. Ya apa nunggu banyak orang datang baru maju? Nanti didatangkan masa dulu. Iya. Enggak usah sekarang, enggak apa-apa. Nanti berikutnya gitu. Iya. Artinya ini majelis ilmu, ini majelis, ya majelis yang berkah, kan gitu. Taman surga kata Rasulullah. Masa kalau taman surga pengen di emperan atau dalamnya?
Ya pengen masuk dalam kan itu. Ini kalau ini ya artinya cuma sekedar apa? Sekedar wejangan saja. Karena apa? Ketika ada orang hadir ingin sholat sunnah dalam keadaan bingung, wah bingung ini. Masuk sholat sunnah dilihat, tidak sholat sunnah juga dilihat kan gitu. Iya. Nah, ini artinya juga apa? Tidak boleh seorang itu mengerjakan ibadah bagaimana? Takut dilihat orang. Ketika dia tinggalkan itu juga apa? Terjatuh dalam perbuatan syirik. Dia kerjakan karena orang itu syirik kan gitu. Dia tinggalkan karena orang itu juga syirik. Aduh, si malakama kan gitu. Lantas bagaimana? Tetap kerjakan, ya buang jauh-jauh pandangan orang lain. Yang perlu diperhatikan adalah ya bagaimana maka jawabannya adalah ketika majelis taklim tadi dirasa sangat penting kan gitu. Ya dia hadir langsung duduk. Hadir langsung duduk tidak ada masalah. Tetapi kalau dia sekiranya mau sholat 2 rakaat terlebih dahulu tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena yang namanya majelis taklim, majelis ilmu semacam ini itu lebih mulia, lebih utama ketimbang sholat sunnah. Itu alasannya mengapa Imam Syafi'i tidak sholat malam kan gitu. Sampai anaknya Imam Ahmad kemudian menyangga, apa kan tuh? Bilang ke ayahnya, ya Imam Ahmad tadi, ya anaknya Imam Ahmad bicara ke ayahnya, yaitu Imam Ahmad tadi. Anaknya bilang ke dia, gimana kata Imam Syafi'i, imam besar, alim, malam saja bagaimana? Ya, tidak sholat malam kan gitu. Karena apa? Disediakan air untuk berwudu tapi tidak dimanfaatkan. Artinya apa? Airnya kalau mesti wudu, ya tidak sholat sunnah kan gitu. Disanggah anaknya. Tapi kata Imam Syafi'i, ya aku tidak sholat sunnah, tidak sholat malam, tapi aku mutolaah, aku mengulang-ulang, aku belajar ilmu agama ini. Artinya apa? Yang namanya belajar, duduk majelis taklim semacam ini manfaatnya lebih besar ketimbang sholat sunnah. Kenapa Pak? Alasannya Pak, kalau kita sholat sunnah kebaikannya untuk diri kita sendiri, betul enggak? Betul enggak? Kalau kita sholat sunnah kebaikannya untuk siapa? Tetangga kita, anak kita? Iya enggak ya? Ya orang yang melakukan kan, pelakunya. Kembali kepada orang yang melakukan. Tapi kalau majelis taklim, majelis ilmu bagaimana? Ilmu tadi bisa dia sampaikan, betul? Ya, dia pulang dia sampaikan kan gitu. Dimanapun dia berada ketika mendapatkan, ya memungkinkan untuk dia sampaikan, dia sampaikan. Artinya apa? Kebaikannya tadi meluas. Demikian, barakallahu fikum. Ya, ini kajian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pembahasan berikutnya seputar sujud sahwi. Sujud sahwi. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Ada pertanyaan? Iya. Sebentar Pak. Nanti baru jenengan. Iya. Ya sudah. Iya. Sholat tahiyatul masjid itu pahalanya seperti apa? Waduh ini, iya. Pahalanya secara umum adalah meninggikan derajat kan gitu. Dan apa? Menggugurkan dosa. Dan dengan dia sholat sunnah tadi, artinya dia menghidupkan petunjuk Nabi. Jadi ketika seseorang itu masuk ke masjid kan gitu, dia sholat sunnah tahiyatul masjid, itu sama dengan dia apa? Menghidupkan petunjuk Nabi. Siapa yang mau menghidupkan petunjuk Nabi kalau bukan kita, umatnya? Apa nunggu orang kafir sholat sunnah tahiyatul masjid? Nah, keutamaan yang paling besar apa?
ketika banyak orang lalai kita sholat sunnah tahiyatul masjid, pahalanya semakin besar. Kenapa? Banyak orang yang lalai, tidak peduli. Nah, ini harus difahami. Jadi penting Pak, menghidupkan petunjuk Nabi itu penting. Itu bukti kita cinta Nabi. Cinta Nabi itu bukan kemana-mana kita ngomong Rasulullah gitu. Atau memperbanyak puji-pujian. Ya Nabi, salam alaika, atau mungkin yang lain diulang-ulang. Itu ndak nambah. Enggak itu, ndak nambah kecintaan enggak. Atau mungkin apa? Sholatullah, salamullah, mungkin itu ndak nambah kecintaan enggak. Cintanya kita kepada Nabi itu ketika apa? Kita menghidupkan ajarannya, petunjuknya itu. Nah, ini penting ini. Nasihat untuk semua. Cinta Nabi itu bukan sekedar lisan, memperbanyak puji-pujian, memperbanyak selawat-selawat yang kemudian ya dalam tanda kutip tidak pernah diajarkan tadi. Itu tidak ada manfaatnya, tidak nambah keimanan, nambah takut, enggak. Ya, nambah keluar jalan yang lurus baru betul kan gitu. Ya. Bukti cinta Nabi itu bagaimana? Ya menghidupkan petunjuknya itu baru. Nah, di antara faedahnya, di antara keutamaannya, pahalanya itu. Iya. Itu Pak. Jadi salat tahiyatul masjid kenapa kok harus kita lakukan? Ya karena petunjuk Nabi. Pahalanya ada enggak? Banyak Pak. Pahalanya apa? Banyak. Pahala salat sunnah secara umum. Demikian, Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Sudah Pak. Ada jenengan jelas? Ada pertanyaan? Tambahan tidak ada. Cukup. Jenengan cukup. Ya, intinya pahalanya apa? Intinya pahalanya menghidupkan petunjuk Nabi. Pahala yang lain ya meninggikan derajat, pahala yang lain menggugurkan dosa. Dan masih banyak lagi. Jelas insyaallah? Jelas. Nah, itu keutamaan pahalanya apa? Pahalanya demikian. Silakan, Allahu a'lam. Silakan Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Mengakhirkan pada Isya. Dalam keadaan mukim tidak berpergian jauh. Iya. Walaupun setelah itu kita kerjakan namanya fatal juga, tapi kita sudah menjalankan. Iya. Iya. Bagaimana hukumnya? Iya. Bagus. Iya. Iya. Seorang makmum habis imam membaca Al-Fatihah, apakah dari jamaah boleh diperbolehkan mengulang Al-Fatihah? Iya, artinya apakah makmum tadi juga ikut membaca Al-Fatihah setelah Al-Fatihahnya imam gitu? Iya. Iya, imam kan Al-Fatihah kan gitu. Lah, makmum tadi apakah dia juga membaca Al-Fatihah? Gitu. Atau pertanyaannya boleh atau tidak mengulang Al-Fatihah 2 kali dalam sholat? Yang mana pertanyaannya? Mengulang Al-Fatihah dalam sholat. Maksudnya sehabis imam nih dia sendiri sudah baca belum? Dia belum. Ya bagus. Jadi artinya membaca Al-Fatihah setelah Al-Fatihahnya imam kan gitu. Bagus. Pertanyaan yang pertama, menyengaja mengakhirkan ya sholat sampai keluar waktu sholat tanpa alasan yang dibenarkan. Ya.
alasan yang dibenarkan itu alasan yang syar'i ya, yang sesuai dengan kacamata Islam. Dalam keadaan alasannya dalam keadaan perang berkecamuk itu mungkin. Ya, itu saja disuruh sholat kan gitu. Ya, perang berkecamuk atau kalau yang lain karena urusan kita, urusan dunia kita, bahkan kepaten saja pun tidak kemudian menjadikan alasan apa? Dia bisa iya. Itu kalau pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, salah seorang ya alim besar kan gitu, ulama juga termasuk rujukan juga. Itu kalau pendapatnya kan gitu, pendapatnya iya suruh banyak taubat, ndak usah sholat. Kenapa? Karena dia sudah menyengaja mengakhirkan keluar waktu. Kalau dia sholat pun juga apa? Percuma. Dan ini insyaallah pendapat yang benar kan gitu. Misalnya ini juga berlaku ibadah wajib yang lain. Misalnya apa? Sengaja ndak puasa wajib Ramadan. Sengaja dia ndak puasa tanpa ada alasannya. Iya. Dia ganti apa enggak? Enggak perlu diganti, percuma kan gitu. Taubat yang betul-betul nasuh kan gitu. Iya. Jadi kalau konteksnya itu pendapatnya demikian, itu yang insya Allah. Jadi artinya yang ditanyakan tadi bagaimana? Yang ditanyakan tadi apakah tatkala Iya, itu juga mungkin misalnya kecelakaan parah atau apa mungkin itu sebenarnya artinya tergantung keadaan kondisi kan gitu. Kalau memang itu alasannya memang demikian, insya Allah Taala tidak mengapa kalau memang untuk menyelamatkan nyawa orang lain atau kaitannya dengan yang memang betul-betul darurat sekali, memaksa sekali lah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau tadi karena ini di luar pertanyaan berarti, kalau menyengaja mengakhirkan tanpa ada alasan yang dibenarkan, tidak usah diganti. Apa? Misalnya orang sengaja dekat subuh dia tidur masang alarm jam 7, tidak usah sholat subuh, percuma. Iya. Iya. Kalau itu kan wajar Pak, artinya kan harus diselamatkan nyawa orang lain. Dan kalau jenengan pun tidak demikian, siapa yang mau menggantikan misalnya? Kalau memang termasuk ya dia sendiri yang harus menangani, itu kan lain. Alasan diperbolehkan. Lah, yang saya bahas yang ini itu di luar pertanyaan. Misalnya malam nonton bola itu kalau malam jam berapa, Pak Parmin? Enggak senang bola ya, senangnya ngaji. Enggak, bola mungkin jam 1:30 atau lah selesai jam berapa biasanya? Sampai jam 4 sudah khatam belum? 2 jam lah. Ya 3:30. Nah, dia kemudian ngantuk tidur lah ini dimaafkan enggak? Enggak dimaafkan karena apa? Dia sengaja melek nonton. Iya. Makanya bahaya, khawatirnya demikian. Ini di luar pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama, kalau memang mendesak sekali, apalagi kok sampai dengan kaitan dengan nyawa, menyelamatkan nyawa orang lain atau bagaimana, ya itu artinya insya Allah Ta'ala dimaafkan, tidak ada masalah. Pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana dengan makmum? Apakah dia harus membaca Al-Fatihah ketika dia telah mendengar bacaan Al-Fatihah imam? Jawabnya boleh-boleh saja. Misalnya dia mencukupkan bacaan imam, dia tidak mengapa. Insya Allah Ta'ala sholatnya sah, mencukupkan Al-Fatihahnya imam. Tapi yang lebih utama, lebih hati-hati lagi, dia juga membaca. Demikian. Allahu a'lam. Ya, jadi imam baca, dia juga membacakan gitu. Ya mau selesai imam atau mungkin sebelum imam, tidak ada masalah.
Tidak ada masalah, tidak harus baca Al-Fatihah di belakang imam itu setelah selesainya Al-Fatihahnya imam, tidak harus. Tidak harus. Imamnya kok lama sekali tidak baca-baca, kita mau baca dulu, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh, kalau jenengan dikeraskan tidak boleh. Dipikirnya di belakang imam ada imam bayangan kan gitu, ini repot kan gitu. Kalau ya dipelankan silakan, tidak ada masalah kan gitu. Tidak boleh kalau dikeraskan, ganggu kan gitu. Ya, artinya tidak ada masalah, tidak mengapa. Demikian, Allahu a'lam. Insyaallah taala cukup. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang baik serta diampunkan, digugurkan dosa-dosa kita. Kita cukupkan dengan doa penggugur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.